wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, saat ini saya merasa miris dan khawatir tentang keadaan di Malaysia teman. Ya tentu saja saya sebagai katakanlah yang bangsa yang paling dekat atau negara yang paling dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Tetapi kondisi di sana sungguh mengkhawatirkan, sangat miris sekali dengan adanya atau banyaknya warga Bangladesh di sana. Tentu saja ini sudah mengkhawatirkan karena saya lihat begitu banyaknya ya, bahkan mereka menguasai ekonomi gitu ya, sehingga banyak sekali warga tempatan lah, warga pribumi yang di sana merasa tersingkirkan, merasa kalah bersaing mungkin ya. Jadi saya merasa khawatir mengenai keadaan di sana saat ini, apalagi kemarin pada saat menyambut tahun baru 2024 ternyata di KLCC di situ justru yang paling banyak itu orang Bangladesh gitu, yang warga keling lah katakanlah. Ditambah lagi dengan pengungsi Rohingya yang mencapai di atas 1 juta di sana. Sungguh mengkhawatirkan, dan ini tentu saja menjadikan cermin buat Indonesia apabila suatu saat nanti kita Indonesia banyak lapangan pekerjaan yang justru akhirnya diambil alih oleh warga asing. Nah ini juga yang dirasakan oleh orang Malaysia di sana, justru tersingkirkan oleh warga asing ya, Bangladesh dalam hal ini, karena penduduk Malaysia sendiri terdiri dari ya, selain pribumi atau tempatan tadi juga ada Chinese-nya, ada Indianya. Nah itu anggaplah misalnya warga negara Malaysia, tetapi sekarang ini begitu banyaknya warga negara asing yang bekerja, katakanlah awalnya mencari kerja di situ, tetapi sekarang ini sudah bisa berdagang, menguasai pasar di situ, ekonomi. Kemudian yang akhirnya warga negara sendiri ya, terutama Melayunya itu tersingkirkan. Bahkan di sana itu, di Malaysia itu bisa membeli properti ya, membeli tanah, membeli rumah bagi warga asing. Sedangkan di Indonesia memang sudah ada peraturannya, warga negara asing tidak bisa memiliki tanah atau memiliki rumah ya, memiliki properti di Indonesia. Nah ini cukup protektif ya kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia kelihatannya ini malah menjadikan masalah ya, di mana orang Malaysia sendiri tidak punya rumah, tidak punya tanah, malah orang-orang asing, katakanlah orang-orang Bangladesh, orang-orang yang katakanlah orang luar itu bisa beli tanah dan rumah di sana gitu ya. Ini yang mengkhawatirkan saya, terus terang saya miris sebagai warga Indonesia ya melihat hal ini ya. Tentu saja jangan sampai seperti itu untuk Indonesia. Ya mungkin ini karena adanya permainan daripada oknum pejabat di sana yang memasukkan warga Bangladesh masuk ke sana ya, bayar gitu tetapi tidak masuk negara ya. Artinya mungkin ya mereka warga Bangladesh itu menuntutlah pada orang-orang itu, oknum-oknum itu, untuk dicarikan pekerjaan. Yang katakanlah yang masuk pekerjaan ya bisa, tetapi yang tidak masuk itu akhirnya masuk ke sektor informal ya, seperti berdagang, berniaga, kemudian juga ya mungkin jasa-jasa dan sebagainya. Akhirnya ini yang merupakan tempat untuk warga tempatan itu akhirnya diambil alih sama mereka. Sejarahnya begini, jadi Malaysia itu dulunya gitu, karena banyaknya investasi, investor di situ banyak membuka pabrik, banyak membuka lahan usaha di sana, kemudian memerlukan tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja Malaysia sendiri terbatas karena penduduk Malaysia itu sekitar 32 juta, itu semua etnis ya. Kemudian karena kekurangan tenaga kerja, akhirnya dibukalah keran untuk tenaga kerja asing ya, termasuk dari Indonesia. Walaupun saat ini Indonesia, Malaysia itu bukan tujuan gitu. TKI Indonesia itu lebih ke arah Chinese Taipei atau ke Taiwan atau ke Hong Kong, ke Makau, bahkan ke Korea dan Jepang ya, selain ke Arab Saudi sana gitu ya. Nah, tetapi ya akhirnya dikocorkanlah, dibukalah gitu keran untuk
tenaga asing ya, dari Indonesia, Bangladesh, Filipina gitu. Tetapi melihat kenyataan saat ini itu Bangladesh betul-betul menguasai, bahkan sering terjadi konflik antara orang Bangladesh dengan orang Indonesia gitu ya. Ya mungkin dengan bangsa lain juga, dengan orang Filipina, dengan orang yang lain lah. Yang jelas memang ini sudah jadi masalah gitu, masalah yang sangat krusial sekali gitu. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana cuplikan-cuplikan video ya mengenai keadaan di sana ya. Kita lihat aja satu-satu ya, jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Malaysia. Tak jadi Malaysia, jadi Malaysia. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah. Kita cukup lah. Apa, dia orang datang bekerja macam sekarang, kita tak kisahlah bekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, tanya dia lah. Nah, mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, kita tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Ini bukan diskriminasi, tapi masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok, korang akan rasa macam ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR, menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi yang peliknya, ada sumber mengatakan mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card, boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak ke sampai satu hari nanti mereka menjadi YB di tempat korang? Time tu baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah, hilang kuasa. Tak tahu Bangladesh
kita negara Bangladesh, walaupun kita cari makan sini memang oke, cari makan bagus. Tapi Bangladesh kita punya negara, walaupun buruk itu negara kita. Betul. Nama saya Muhammad Mirajul Islam Khan. Saya ini daripada Bangladesh. Tujuan saya buat video ni nak bagi nasihat dekat Rohingya dan juga nak bagi tahu kenapa Rohingya jadi macam ini sekarang. Apalah perangai dia sebenarnya. Perangai dia macam mana sebenarnya. Okey. Buat masa ni dekat Bangladesh ada orang Rohingya sejumlah lebih daripada 1 juta. Saya ulang sekali lagi, lebih daripada 1 juta. Mereka dulu boleh buat meniaga dekat Bangladesh disebabkan negara Myanmar itu taklah jauh sangat daripada Bangladesh. Disebabkan kita negara jiran. Lepas tu Rohingya ni orang Muslim. Kita pun rasa kesian lah. Benarkan mereka masuk dekat Bangladesh dan kita buat Rohingya camp. Kesian tu kesian lah, tapi kita nak selamatkan rakyat kita dulu. Tapi boleh buat kira lah kalau perangai mereka itu baik sangat. Masalahnya ramai yang jahat. Untuk yang jahat, yang baik pun sekarang tengah susah. Jadi saya nak cakap pada orang Rohingya ni, korang tinggal dekat Malaysia ni bukan masuk belajar ataupun masuk macam orang Bangladesh buat masuk kerja. Pelarian kan? Jadi korang kena lebih berhati-hati daripada Bangladesh. Sedangkan Bangladesh pun cukup dibenci oleh orang Malaysia. Walaupun Bangla masuk dekat Malaysia ni untuk buat kerja, bayar permit. Ada yang masuk untuk belajar. Tapi kenapa orang Bangladesh pun dibenci oleh orang Malaysia? Tahu tak kenapa? Sebab sejak ada isu 1.5 juta orang Bangladesh akan masuk dekat Malaysia ni, bukan masuk free. Bayar juga levy, bayar dekat kerjaan, mereka akan masuk dengan cara sah pun. Tengok orang Malaysia dah benci. Korang macam mana? Tengok orang Bangla pun tengah susah macam ni. Korang lagi pendatang dekat sini buat macam-macam hal, berlembu lah dalam itu lah. Bangla yang kena, korang buat salah, orang kecam dekat Bangla. Nampak kulit hitam, disebabkan kita ni sama rupa, orang ingatkan orang Bangla saja buat. Memang ada orang Bangla jahat dekat Malaysia ni. Saya memang benci juga pada mereka. Yang jahat tu jahat lah, tapi bukan semua kan. Tapi disebabkan korang, Bangla semua diwaki. Korang berlembu dekat rumah, cakap Bangla yang buat. Korang rogol anak orang, cakap Bangla yang buat. Macam-macam lah. Kenapa korang tak pernah berseku ke? Kalau dekat Malaysia ni korang tak boleh tinggal dengan cara elok, dekat pergi tempat mana pun, korang memang tak akan dapat tinggal. Memang kena belasah nanti. Sedangkan Malaysia ni aman, tengok murah rezeki. Apa lagi korang dulu dekat Bangladesh juga buat macam tu. Saya rasa orang tembak terus macam tu kalau korang buat perangai dekat Malaysia ni Kalau buat sama macam ni dekat Bangladesh. Time corona ni korang keluar ramai-ramai dekat jalan raya buat macam-macam. Kalau korang tak sedar lagi, nanti korang mampu kerah. Tahu tak? Mampu kerah. Tahu tak benda matang apa tu mampu kerah? Tanyalah dekat orang Malaysia nanti. Jadi nak tolong itu tolonglah, tapi tengok perangai dulu. Kalau perangai korang macam ni, memang tak tahulah, memang di mana-mana pun korang pergi tak akan dapat tinggal. Itu sajalah saya nak cakap. Jadi ubahkanlah perangai korang. Disebabkan korang buat macam ni, yang baik, Rohingya yang baik pun dikecam, dimaki dan juga dipukul. Sebab orang suka benci. Tak tahu nak cakap apa lagi. Sampai itu sajalah. Sedar. Sebelum jadi masalah yang besar sangat, sebelum orang mulai pukul korang cukup-cukup, sedarkan diri. Itu sajalah. Oke teman, apa yang terjadi di Malaysia saat ini tentu saja kita bisa bercermin, bisa berkaca, bisa belajar terhadap apa yang terjadi di Malaysia untuk Indonesia suatu saat nanti. Dan Indonesia tentu saja setelah tahun 2045 nanti kemungkinan Indonesia juga memerlukan tenaga kerja asing. Walaupun demikian kita juga harus melihat seperti yang terjadi di Malaysia ini akhirnya menguasai pasar ekonomi Indonesia. Nah, ini juga bagi para pejabat tentu saja hal ini harus segera diprotek ya. Belajar dengan apa yang terjadi di Malaysia, baik itu masalah Rohingya maupun tenaga-tenaga kerja asing lainnya. Oke teman, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kita dan semoga apa yang terjadi menjadikan pelajaran buat kita. Oke teman, demikianlah informasinya. Saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Sarangeo. Dadah.